Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Surya Erlangga di Surya Erlangga Bizcast, sebuah podcast yang membahas tentang dunia bisnis dan wirausaha. Di mana di Bizcast kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ya cara seorang ibu rumah tangga menjadi konten kreator sukses. Di mana pastinya ya ibu rumah tangga ini mungkin ingin bisa menghasilkan pendapatan sendiri ataupun ingin membantu perekonomian keluarga, maka salah satunya itu bisa dengan menjadi seorang konten kreator. Nah, untuk Anda para ibu-ibu ya, ibu rumah tangga yang ingin menjadi seorang konten kreator yang sukses, mungkin sebelumnya Anda bisa dengarkan Bizcast ini sampai selesai. Oke, pertama ya, kita akan pahami terlebih dahulu apa itu definisi dari konten kreator. Jadi konten kreator itu adalah orang yang menciptakan dan membagikan konten melalui platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Contoh misalnya ada platform lain seperti di Snack Video misalnya ya, atau mungkin di platform media sosial lainnya. Karena masing-masing ini bisa sukses di platform-platform tertentu. Terkadang mungkin ada orang yang bisa sukses di TikTok, tapi ada juga yang dia bisa sukses di Snack Video. Nah, jadi artinya seorang content creator ini dia menciptakan dan membagikan konten di sebuah platform. Atau mungkin ada juga yang dia bisa jalan di berbagai platform. Tapi untuk awal ya, ibu-ibu bisa fokus terlebih dahulu di satu platform. Ketika nanti satu platform ini sudah besar, followernya sudah banyak, subscribernya sudah banyak, maka nantinya akan bisa dengan mudah di-drive ke platform lainnya. Nah, kontennya seperti apa? Kontennya ini bisa berupa video, bisa foto, artikel, atau mungkin bahkan podcast seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Kemudian bagaimana langkah awal seorang ibu rumah tangga ini bisa menjadi konten kreator. Nah, yang pertama yaitu adalah kalian bisa tentukan terlebih dahulu apa yang ingin difokuskan, tema kontennya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya. Jadi misalnya ibu-ibu ini adalah tipikal orang yang suka memasak misalnya. Nah, maka difokuskan ini. Kontennya adalah tentang konten memasak gitu. Konsisten di tema memasak. Atau mungkin ingin membuat sebuah daily vlog tentang parenting, tentang bagaimana cara mengajarkan anak, cara mendidik anak misalnya ya. Atau mungkin bahkan hobinya berkebun misalnya. Nah, nanti temanya akan tema berkebun gitu. Disarankan untuk bisa memilih topik ya, memilih tema konten yang dipahami dan disukai pastinya. Kenapa harus pilih tema konten yang disukai dan dipahami? Karena nantinya ini akan membangun brandingnya ya, ini akan membangun personal brandingnya. Ingin menjadi apa ibu-ibu itu dikenal ya. Misalnya ibu-ibu ingin dikenal sebagai seorang yang suka memasak dengan hal-hal yang unik misalnya. Nah, itu bisa ya. Jadi tentukan dulu pertama apa yang ingin difokuskan kontennya gitu. Itulah kenapa pilih topik yang dipahami, dikuasai ya. Di awal saya sudah jelaskan bahwa sebisa mungkin untuk memilih berdasarkan kemampuannya, keahliannya, atau kompetensinya. Kemudian yang kedua, itu bikin rencana yang jelas ya. Bikin rencana yang jelas. Tentukan jenis konten yang ingin Anda buat ya. Tadi ya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Nah, jadi bikin rencana, misalnya vlognya ataupun kontennya adalah tentang memasak. Nah, pastinya ibu-ibu merencanakan terlebih dahulu nih. Misalnya ya di awal, saya sarankan untuk bisa konsisten di 3 bulan pertama.
ya di 3 bulan pertama, atau misalnya dalam kuantitas konten ini pastikan ibu-ibu bisa sudah memiliki 100 ide judul konten yang akan dibuat. Bagaimana caranya? Nah, mudah sekarang ya. Ibu-ibu tinggal menggunakan teknologi AI misalnya untuk bisa menentukan 100 judul konten. Nah, jadi pastikan rencananya sudah jelas terlebih dahulu. Di awal ingin bikin 100 video misalnya. Jadi sediakan dulu 100 ide konten, judul yang ingin akan ataupun yang akan dibuat gitu ya. Nah, kemudian setelah bikin rencana ide kontennya, maka yang selanjutnya adalah bikin jadwal yang sesuai dengan kemampuan. Kenapa harus bikin jadwal? Karena platform sendiri atau media sosial sendiri ini suka dengan konten kreator yang rutin, yang aktif gitu. Itulah kenapa bikin jadwal yang jelas, bikin jadwal yang terukur. Jadi jangan sampai misalnya nanti ibu-ibu baru sampai di konten 50 ya, di konten ataupun di video ke 50 ini sudah berhenti gitu. Jadi pastikan untuk bisa membuat jadwal yang jelas. Misalnya, kalau misalnya dalam seminggu hanya mampu untuk bikin 3 video, ya sudah, berarti setiap 1 minggu bikin 3 video, bikin 3 konten. Nah, itu dilakukan rutin sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, ini investasikan ya waktu dan uang yang tepat. Jadi kalau misalnya ya ibu-ibu nih hanya punya handphone aja nih, smartphone Android, nggak ada masalah ya, buat dulu, mulai dulu. Nggak perlu misalnya harus melihat konten kreator lain yang kameranya sudah bagus, mikrofonnya sudah bagus ya. Pergunakan yang sudah dipunyai terlebih dahulu. Fokus untuk bikin sesuai dengan rencana dan jadwal yang tadi sudah dibuat. Nah, nantinya kalau misalnya kontennya sudah berkembang, kemudian sudah menghasilkan, nah baru berpikir, oh harus nih punya clip on misalnya untuk mic ya. Kemudian beli kamera yang lebih bagus misalnya, beli HP yang lebih bagus. Nah, ini baru kemudian nanti dipikirkan ketika sudah menghasilkan gitu. Nah, tapi juga jangan lupa ya, kalau misalnya kontennya memasak nih, nah pastinya kan butuh bahan-bahan yang harus dibeli. Nah, ini pastikan untuk di awal dibuat dengan modal yang minimal ya, modal yang minimal terlebih dahulu, tapi menarik untuk dikonsumsi. Sesuatu yang sederhana tapi ternyata banyak disukai oleh orang-orang, sesuatu yang simple gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jangan takut untuk bikin kesalahan ya. Konten kreator tuh nggak ada yang kemudian kontennya bagus di awal ya. Kalaupun ada itu sangat jarang sekali. Artinya nggak ada masalah ya. Justru dari kesalahan-kesalahan itu ibu-ibu ini bisa belajar. Oh, ternyata audiens saya ini lebih suka yang seperti ini. Oh, ternyata saya nggak boleh nih di konten bikin yang seperti ini. Jadi nantinya ketika semuanya sudah dibuat dan kemudian mungkin ada yang mengira itu adalah sebuah kesalahan dan sebagainya, jadikan sebagai bahan masukan gitu. Jadikan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas kontennya secara bertahap. Jadi ibu-ibu ketika misalnya nanti bikin konten ya jangan ragu untuk minta pendapat dari followernya, dari subscribernya, apa yang harus diperbaiki gitu. Kemudian yang kelima adalah interaksikan dengan pengikut. Jadi bikin si follower, si subscriber ini bisa berinteraksi, baik itu lewat like, lewat komen, ajak mereka untuk bisa berinteraksi. Karena apa? Karena salah satu parameter konten ini akan banyak disukai itu adalah dari interaksi mereka. Ya, semakin banyak like, semakin banyak komentar yang muncul, maka akan otomatis si konten itu akan didistribusikan kembali ke lebih banyak orang. Nah, kemudian yang keenam adalah jangan lupa untuk mengikuti tren atau update terbaru sesuai dengan bidangnya tadi ya. Misalnya, oh ternyata sekarang ini masak ini pakai metode yang berbeda misalnya, atau membuat masakan yang lagi tren misalnya.
Nah, itu bisa dijadikan sebagai ide konten. Meskipun kita awalnya sudah bikin jadwal ya, tapi karena itu lagi trending ya, dan ibu-ibu bisa bikin seperti itu misalnya di konten memasak, ya segera bikin gitu. Hampir sama seperti ketika pada saat pandemi misalnya ya, orang-orang disibukkan dengan kegiatan berkebun karena mereka tidak bisa keluar rumah. Nah, ibu-ibu bisa masuk di situ. Bagaimana cara membuat kebun yang cantik di rumah di masa pandemi misalnya. Nah, itu ya. Jadi sesuaikan dengan tren-tren yang saat itu terjadi. Kemudian yang ketujuh adalah jangan lupa untuk tetap dalam kondisi yang prima. Istirahat ya. Tentukan jadwalnya. Pastikan juga ada istirahat ya. Kalau mungkin istilah sekarang itu namanya healing ya. Tapi healing itu tidak harus kemudian keluar rumah, keluar kota dan sebagainya. Tapi pada intinya adalah membebaskan pikiran kita dari kejar target menjadi seorang konten kreator itu tadi. Jadi pastinya diselingi, jangan terlalu fokus untuk bikin kontennya gitu. Jadi nantinya pada saat ibu-ibu ya sedang beristirahat sejenak misalnya ya, kemudian mendapatkan ide-ide lain, segera catat untuk nantinya kapan si ide ini akan direalisasikan dan kemudian dipublikasikan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, sebuah langkah awal bagaimana seorang ibu rumah tangga ini bisa jadi seorang konten kreator. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa untuk konsisten, karena ini yang susah ya, ini yang sangat susah dilakukan, yaitu adalah konsisten. Meskipun kita sudah bikin jadwal ya, kita sudah bikin jadwal di awal, tapi kalau ternyata kita tidak bisa memenuhi jadwal yang sudah kita bikin, biasanya nanti akan putus di tengah jalan gitu. Jadi konsisten ini menjadi sebuah hal penting terakhir ya, untuk bisa mencapai tujuan menjadi seorang konten kreator yang sukses. Meskipun sukses itu sendiri relatif ya, relatif. Kenapa relatif? Karena masing-masing orang itu pastinya beda targetnya. Misalnya ya, seorang konten kreator dia merasa dirinya sukses ketika sudah mencapai pendapatan di 100 juta misalnya. Tapi ada juga konten kreator lain di mana dia sudah merasa sukses misalnya ketika dia mendapatkan 10 juta tapi rutin per bulan. Nah, itu beda ya. Itu masing-masing akan punya target yang berbeda. Tapi dalam artian sukses di sini adalah bagaimana tujuannya kalau misalnya ingin menghasilkan uang lewat konten kreator gitu. Jadi selama misalnya itu sudah menghasilkan rutin setiap bulannya, tapi ingin ya misalnya saya ingin lebih lagi nih dapatnya, ya otomatis syaratnya adalah yaitu membuat lebih banyak konten atau meningkatkan kualitas kontennya, atau juga tambah lagi dengan sumber-sumber lain, atau mungkin misalnya pemerannya tambah ya, masaknya jadi berdua misalnya, atau mungkin bahan-bahannya jadi lebih mahal, lebih premium misalnya. Ini untuk konten memasak ya. Untuk konten berkebun misalnya mungkin harus beli kebun sendiri dengan luas yang lebih besar lagi misalnya. Jadi nanti sesuatunya itu perlu ditingkatkan untuk bisa mencapai target-target yang lebih tinggi lagi. Nah, mungkin itu saja untuk Bizcast kali ini. Silakan kalau misalnya nanti ibu-ibu pengen punya pertanyaan nih, punya pertanyaan tentang apa yang sudah saya sampaikan di Bizcast ini, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab, baik itu menggunakan podcast lagi atau langsung saya jawab di kolom komentarnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mau mendengarkan Bizcast kali ini, dan jangan lupa kalau misalnya punya request apa yang ingin saya bahas di edisi berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya di kontak bio yang tertera. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Saya Surya Erlangga di Bizcast Surya Erlangga kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.